Salam Sade, salam hari Rabu, salam Natal, Merry Christmas buat semuanya di hari Natal hari ini ya. Ternyata market di sorong hijau ya, dikasih lihat agak hijau enak ya. Tapi ya itu BTC-nya gitu ya. Seperti yang saya perkirakan kemarin agak hati-hati juga ya kan, bisa aja dia sorong ke atas karena banyak yang nge-short. Jadi kalau dia naik itu udah tahulah bandar yang setel ya, bandar short squeeze ya. Kalau untuk hari ini sudah market tutup ya, mereka holiday semua ya. Besok baru ada buka kayak misalnya pasar logam mulia ya, selain stock market logam tutup semua ya. Ya yang 24/7 ya cuma kripto, tapi walaupun begitu sebenarnya transaksi nggak gimana, transaksi drop ya kan, itu volume transaksi drop dia ya kan. Nah ini semalam disorong kelihatan hijau, dia menyambut Natal ya, BTC sekalian bandar Natalan dia short squeeze karena kemarin saya udah bilang transaksi banyak yang nge-short, hati-hati dia ini bisa ke atas ya. Dan BTC dominance juga agak menguat dikit, walaupun semalam dia BTC naiknya 4% something ya, hampir 5%. Tapi ya untuk altcoin ya nggak gimana ya, cuma 1-2 koin kayak kemarin Habar, saya bilang kalau molong Habar ya, tapi saya nggak nyangka juga bisa ke 33 sen. Saya kemarin perkirakan paling dia banter 30, paling tinggi 31 gitu, ke 33 juga. Memang kemarin kelihatan kalau dia mau long itu ya Habar gitu. Zen bisa, tapi kemarin saya nggak transaksi, saya santai karena agak sibuk juga ya, Christmas Eve semalam itu banyak kegiatan makanya nggak. Nah untuk hari ini sekilas saja lah ya, sekalian saya buat video sebenarnya ya, greeting untuk Natal buat cuan-cuan army ya yang merayakan Natal. Sekalian sedikit lah kita lihat market ya kan. Market cap-nya itu sekarang saya buat video 3,43 billion, naik 4% lebih ya, tapi mencondong ke BTC-nya ya. Nah, volumenya drop 19%, berada di 132,9 billion ya, let's say 133 billion ya. Dia punya dominance agak menguat. Kemarin itu sempat ke 561 ya, terus dia ini lagi menguat balik di 56,6 gitu. Fear and Greed nanjak, greednya di masuk 62 ya, kemarin kan udah drop ke 53 terus 55 di netral, ini naik lagi ke 62 greed. Gridnya siapa? Gridnya bandar ini. Bandar sorong bandar yang grid tuh. Greedy dia makan-makan ini short squeeze kan. Nah. Dia tadi daily-nya nutupnya bagus, tapi ya agak hati-hati di hari ini. Ya sebenarnya transaksi drop, volume transaksi drop, orang ya holiday gitu kan. Soalnya market nggak tertarik juga mereka, di stock market nggak ada ya kan. Jadi semalam tadi pagi lah dia nutup gitu, sempet ini dolar kemarin saya perkirakan mungkin bisa agak drop, ternyata menguat karena ini dia dolarnya ternyata bondnya naik lagi gitu ya. Dan memang setelannya ini sekali, jadi naik lumayan tinggi. 5 years not auction-nya itu yang 4,1 saya perkirakan mungkin dia kalau dia ini tahan pun masih 41, naik 4,4%. Ini dari mana dasar? Bisa aja lah mereka poles market ini ya. Nah itu yang buat dolar masih menguat gitu.
Nah, untuk hari ini semua holiday ya, nggak ada market. Untuk Sabtu ini, Rabu ini semua holiday, Christmas holiday. Jadi makanya kalau kalian gatal tangan yang di hari Natal yang ada kegiatan, tapi asik bolak-balik cek HP, lihat ini ya kan, buka market, lihat ya kan, gerak ya kan, bentar-bentar cek candle ya kan. Sebenarnya ini kelihatan agak hari ini mungkin saya rasa akan drop balik. Dia tadi nutup bagus 98 berapa tadi saya lupa. Ini saya buat video sekarang posisi BTC di 98.203 dolar, Ethereum di 3.475 ya, ETH naik 2,5% lah ya. Solana ada naik 5%-an semalam ya. Habar yang lumayan semalam sampai naik berapa 16 atau 18% lupa sih. Lainnya BTC naik ke sempat 995 ya semalam, spike ke sana tapi terus nutup di 984 tadi, 984 kalau nggak salah. Yang agak semalam agak naik lumayan yaitu Habar sama BGB ya, Bitget Coin Exchange, sama Farcoin ya enggak, inilah ini sementara hype koin-koin begitu, itu sesaat hype nanti tiba-tiba ini hati-hati ya, kayak movement gitu. Banyak koin-koin baru enggak ini nggak jelas, sesaat hype nanti tiba-tiba Anda jangan FOMO lah intinya ya. Koin-koin baru yang hijau-hijau Anda ini jangan, pokoknya intinya jangan gatal lah, jangan FOMO. Kalau gatal FOMO nanti sangkut di pucuk Anda. Ya kalau saya pribadi, andai kata gatal tangan hari ini, kalau saya mau scalping, saya sih cari koin yang mau saya short sih ya. Karena sebenarnya volume nggak ada ini. Ini mungkin pelan-pelan dia turun ini. Tadi dia walaupun nutup di 984 ya, mungkin besok pagi nutup di bawah itu lagi, saya rasa. Ya, altcoin mungkin akan pelan-pelan agak drop ini untuk hari ini. Karena volume transaksi kecil, paling yang nggak ada kegiatan yang memang udah ketagihan bentar-bentar buka HP cek market gitu, itu yang mungkin gatal tangan masuk ya kan. Tapi overall para paus sampai tingkat dolphin pun kebanyakan pada holiday ya, apalagi pos-pos bule gitu kan, itu pasti holiday mereka nikmati ini, mereka nggak mau kegiatan gitu, istirahat. Jadi ya itu aja sih pembahasan hari ini, singkat cuma mengucapin ini selamat Natal buat teman-teman yang merayakan kan ya, rayakanlah Natal ya kan, kumpul keluarga ya. Lebih inilah, lebih hikmat merayakan Natalnya, bukan dengan party-party ya kan ya, kayak dulu-dulu anak muda wah Natal malah party sama minuman ya kan. Jangan, justru lebih ini Natal, menyambut Natal dengan lebih kusuk, dengan doa ya kan, rayakan Natal sama keluarga gitu ya. Sedikit saya jawab pertanyaan, ada yang tadi minta kok gimana tolong bahas, padahal nggak sangkut kripto, tapi ya udah saya kasih tanggapan. Gimana
Jepang yang populasinya terus menurun gitu ya kan. Ini mah isu udah lama populasi menurun ya, apalagi sekarang semenjak kena COVID terus ekonomi merosot, rata-rata tiap negara hampir sekarang eh, populasi menurun karena produksi anak turun, banyak yang nggak mau punya anak, banyak takut, banyak nggak siap gitu ya. Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang, banyak yang kehilangan pekerjaan, yang nggak hilang pekerjaan pun gajinya sekarang dengan kenaikan harga, inflasi yang tinggi, semakin nggak menutupi. Jadi banyak semakin takut mau punya anak gitu. Ya, bukan hanya Jepang ya, Singapura, Korea itu semua banyak mengalami signifikan sekali penurunan populasi. Angka kelahiran menurun drastis. Nah, untuk Jepang, sementara ini mereka ya solusinya mereka kebanyakan ya mereka pilih juga, maka agak lebih kebuka sama pendatang foreigner gitu ya. Itu juga nggak terlalu ini, mereka masih itu, tapi untungnya Jepang ini walaupun populasi menurun, sebenarnya agak yang ditakutkan kan nggak balance sama yang menerima pensiun sama yang bayar pajak. Tapi untungnya di Jepang ini, kenapa isu ini sudah lama ya, ini isu populasi yang menurun ini udah semenjak dari tahun 2009 pertama siap pindah masuk kemari, itu udah belasan tahun lah isunya ini. Tapi kenapa masih oke, masih bisa balance? Karena di Jepang ini untungnya orangnya bukan bangsa pemalas gitu. Jadi walaupun mereka udah pensiun ini itu, masih banyak orang tua yang aktif ya. Masih banyak orang tua yang aktif, mereka masih kerja gitu. Walaupun dah misal mereka kerja pensiun, misal pegawai bank lah ya, kerja di bank, udah sampai masa ininya dia pensiun. Dia pensiunnya nggak bisa duduk di rumah. Orang Jepang tuh takut duduk di rumah nggak ada kegiatan, lebih pendek umur, lebih cepet mati, dan hidup tuh sia-sia, nggak produktif. Jadi mereka banyak umur 65 itu masih sehat, jauh kondisi kesehatan mereka dibanding Indonesia. Orang tua di Indo, jangankan 50-an udah banyak yang ngerasa, wah gua tua, gua nggak bisa gini. Di sini itu beda. Mereka aktif walaupun misalnya pendidikan mereka udah bagus, punya posisi lumayan gitu di bank ya kan, at least apalah bagus karirnya, pensiun. Anda tahu nggak, banyak yang mereka habis pensiun nggak ada kegiatan, jadi juga tukang parkir. Tapi bukan parkir kayak Indo, mereka kerja jadi divisi parkir, perparkiran misalnya, atau security gitu, entah itu di kantor, di rumah sakit gitu. Seperti rumah sakit yang saya sering pergi check up gitu ya. Itu ada beberapa, saya tahu mereka pensiunan dari bank, kerja bank, akhirnya parkir. Tapi di parkir di sini, di gedung gitu, bukan kayak di Indo yang parkir pelit-pelit atau nutup. Mereka seragam bagus, tinggal kita mobil kita masuk ya kan ke ininya, nanti mereka ada mesin, tinggal ini tiket kita masukin ini, itu nanti udah mesin yang ini parkir kita. Mereka cuma jaga kelola itu. Jadi ya beda, bukan tapi ya mereka kerja gitu. Atau yang security gitu ya, udah tua ya, sekedar jalan patrol gitu, dikasih ini ya. Jadi banyak mereka aktif gitu. Ataupun yang bisa nggak ini, yang kelas agak menengah ke bawah lah ya, tetap aja mereka orang tua masih kerja, entah jadi istilahnya helper, di sini bilang arbeit gitu ya. Jadi semua aktif. Di sini itu udah umur 70 lebih pun masih aktif. Bahkan yang dulu renovasi rumah saya udah umur 80 lagi. Tapi masih lincah, masih apa gitu. Jadi di sini ya untungnya gitu. Jadi mereka masih aktif kerja, ya pajak mereka bayar juga. Selain mereka satu sisi udah terima pensiun, ini dia kerja part time lagi gitu, ya pemasukannya bayar pajak. Jadi masih agak ini, karena orang tua produktif gitu. Nggak seperti negara-negara lain
yang begitu pensiun mereka masuk usia tua udah nggak bisa gerak gitu, ya nggak aktif. Nah untungnya di sini walaupun populasi nurun, untung orang tuanya aktif gitu, masih tetap kerja gitu. Jadi masih agak balance gitu. Cuma ada satu sisi kurang bagusnya. Nah, di negara ini yang udah tua agak sulit dalam pekerjaan, lebih di ini. Orang makin berumur justru makin kurang dipandang gitu, ya. Itu yang kurang bagusnya di sini. Tapi mereka orang tua nggak peduli, mereka tetap kerja gitu. Jadi itu sih kalau Anda tanya saya soal populasi, ya mengalami banyak penurunan, tapi ya kawin silang terjadi ya banyak. Itu yang salah satu hal yang masih agak dia ini ya, pendatang-pendatang lah kawin sama warga sini. Nah itu mereka lebih inilah. Kalau pendatang tuh banyak yang agak lebih berani kawin, bisa punya anak. Kalau penduduk asli banyak, kadang orang udah terlalu pendidikan tinggi juga kebanyakan berhitung, jadinya takut ngadepin hidup gitu. Ya, ada ya face it lah. Sekarang ini di mana-mana lagi kekurangan populasi, ya, dengan dihajarnya virus lagi, nanti dengan keadaan ekonomi krisis lagi ya makin turun. Jadi ini bukan hanya di Jepang, ini akan menjadi kendala besar di berbagai negara ke depannya, dan tergantung pemerintahnya gimana tanggulangi ini, ya. Jadi bukan hanya Jepang. Jadi Anda kalau lihat berita nanti ke depan banyak semua lagi ngadepin masalah ini juga gitu. Ya, yang lebih parah kalau negara lain yang masyarakatnya habis pensiun atau yang belum pensiun yang malas kerja, itu yang bahaya gitu. Untung di sini itu rakyatnya pekerja keras, ya. Jadi begitu aja lah simple yang saya paparkan dengan pertanyaan yang Anda tanya. Mudah-mudahan juga masukan positif lah buat kalian. Oke, sekali lagi Merry Christmas buat semuanya. Salam Siareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.